A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu melindungi Anda sekalian dari segala mara bahaya lahir dan batin, dan semoga melancarkan usaha Anda sehingga Anda mendapatkan kelancaran dan kesuksesan dalam segala bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Dan semoga pula tidak lupa, semoga Allah memberikan barokah terhadap segala usaha Anda sehingga menjadi cahaya bagi Anda di dunia dan menjadi cahaya atau buah yang baik juga bagi Anda di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita meneruskan kajian kita strukturalisasi akhlak, maka izinkan saya menyebutkan dua buah riwayat dari Amirul Mukminin alaihi salam yang mengatakan, alaika bil akhirah ya'tika dunya saghiratan. Alaika bil akhirah ya'tika dunya saghirah. Yani Imam Ali mengatakan, hendaknya kalian memperhatikan akhirat, maka dunia bagi Anda menjadi kecil. Ini kata-kata yang luar biasa dari Amirul Mukminin alaihi salam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai pintu ilmu Rasul yang mengatakan kurang lebih ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada al madinah falyati min babiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Bukan berarti Rasulullah besar kemudian Ali kecil. Bukan itu yang ingin dimaksudkan Rasulullah. Yani Rasulullah bagikan kota dan Ali bagikan pintu. Bukan itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Imam Ali murid daripada Rasulullah, sudah tentu derajat Rasulullah lebih agung daripada Amirul Mukminin. Tapi yang ingin disampaikan oleh Rasulullah adalah kenyataan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib telah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Faman aradal Madinah falyati min babiha." Yang ingin tahu, yang ingin masuk kota, ini aku kota ilmu, Ali adalah pintunya. Yang ingin masuk kota, masuklah lewat pintunya. Yani kalau boleh saya katakan, saya kota ilmu. Yani kata Rasulullah, saya kota ilmu. Ali adalah pintunya. Yang ingin tahu aku, yang ingin tahu ilmuku, tanyalah kepada Ali. Dengan demikian maka Rasulullah telah menjamin kepada kita dengan riwayat ini 100% bahwa Imam Ali telah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ali layak menjadi khalifah atau pengganti atau wasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Shiratal Mustaqim menjadi terjaga. Apa Shiratal Mustaqim? yakni jalan yang lurus 100%. Lurus menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, Islam lurus. Kita muslimin lurus. Itu menurut kita. Tapi Islam yang lurus menurut Allah adalah Islam yang Islam. Islam yang sesungguhnya. Bukan Islam perspektif. Bukan Islam tafsir. Nah, Islam kita ini Islam tafsir. Ini bukan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim adalah Islam yang hakiki. Islam yang menurut Allah benar 100%. Tidak ada satu ujung rambut pun bengkok. Baik dalam pengertian atau dalam pengamalan.
Nah, oleh karena itu Imam Ali layak menjadi Khalifatul Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau pintu ilmu Rasul, mengetahui seluruh ilmu Rasul dan mengamalkan ilmu Rasul. Dalam ayat riwayat yang lain dikatakan bahwa Imam Ali adalah salah satu daripada yang maksum, yakni daripada imam-imam maksum atau ahlul bait yang maksum. Alaihimussalam jami'an. Oleh karena itu, Shiratal Mustaqim pada zaman Rasul di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mangkat, Shiratal Mustaqim setelah Rasulullah mangkat ada di tangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Nah, dan seterusnya kepada Imam Hasan dan seterusnya. Jadi Shiratal Mustaqim tetap terjaga, tetap ada sampai hari kiamat, di mana sekarang ada di tangan Imam Mahdi alaihissalam yang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu pernyataan kita dalam salat, ihdinas shiratal mustaqim, tidak sia-sia. Tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Nah, ini jalan yang lurus ada. Kenapa? Karena ada maksum. Seandainya maksum selain Nabi tidak ada imam maksum setelah Nabi, maka ihdinas shiratal mustaqim sia-sia. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus tidak ada. Karena tidak ada yang maksum dalam ilmu dan amalnya. Tapi seandainya ada yang maksum dalam ilmu dan amalnya, ihdinas shiratal mustaqim, yakni apa? Tunjukkan jalan yang lurus, yakni ada maknanya, ada pengertiannya. Nah, imam pertama Shiratal Mustaqim setelah Rasulullah mengatakan apa? Alaika bil akhirah ya'tika dunya saghira. Hendaknya kalian konsentrasi perhatian sepenuhnya kepada akhirat, maka dunia akan menjadi kecil di mata kamu. Jadi kalau perhatian kita kepada, sudah tentu yang dimaksudkan Imam Ali bukan yang dimengerti oleh mutasawwifun, yakni yang sok sufi, yang terus pergi ke gunung dan seterusnya, memakai baju daripada katakanlah kulit domba dan seterusnya, sehingga dikatakan sufi. Bukan itu. Karena bedanya dunia dan akhirat itu dalam niat. Sebagaimana dalam kajian-kajian kita terdahulu sudah saya sampaikan bahwa bedanya dunia dan akhirat hanya dalam niat. Jadi kita kalau memiliki uang, kalau kita senang kepada uang ini, apalagi cinta, apalagi terikat, maka uang ini menjadi apa? Dunia. Nah, ini yang harus kita hindari. Tapi kalau kita memiliki uang ini, mencari uang ini, tapi dalam catatan saya tidak menyukai uang ini, jadi sekedar taklif saya untuk menjaga supaya anak istri saya katakanlah tidak kelaparan, dan Allah menyuruh saya memberi nafkah kepada anak istri saya dengan rezeki yang baik, yang halal dan seterusnya, maka uang saya yang tidak saya cintai ini, yang tidak saya sukai ini, di mana saya cari hanya sekedar karena tanggung jawab saya kepada keluarga, maka saya mencari dunia, mencari uang ini sudah menjadi mencari akhirat. Jadi beda dunia dan akhirat, bukan meninggalkan dunia ke gunung, itu disebut akhirat. Kemudian yang bergelimang pekerjaan keseharian, sibuk keseharian, itu disebut ahli dunia. Bukan. Tapi bedanya dunia akhirat dalam menatap dunia ini hanya dalam niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya. Oleh karena itu kalau uang ini saya cari karena memang saya suka, maka berarti saya keluar dari rumah mencintai dunia. Kalau halal, berarti saya tidak melakukan keharaman, tapi saya mencintai dunia. Kalau haram, lebih parah lagi. Jadi saya melakukan dosa, mencintai dunia dan melakukan dosa. Tapi kalau rezekinya halal, saya mencintai dunia, tapi saya tidak melakukan hal yang haram. Tapi ketika saya mencintai dunia, di sini akan bisa mengakibatkan hal-hal yang lain. Karena dalam riwayat yang lain Imam Ja'far alaihissalam mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, mencintai dunia pangkal dari segala kesalahan. Jadi kalau saya sudah mencintai uang ini, sekalipun halal, maka
mungkin saya akan menjadi bakhil, mungkin saya akan mencerca orang gara-gara uang. Karena misalnya tagihan belum didapatkan, dia belum bayar tagihan, atau dia ya lupa janjinya, kemudian saya buruk sangka, memfitnah dan seterusnya. Gara-gara apa? Gara-gara saya mencintai dunia. Jadi sekalipun dunia halal tetap berbahaya. Oleh karena itu usahakan kita menatap dunia ini dengan kacamata akhirat. Yakni apa? Yakni saya mencari rezeki, saya berolahraga, menjaga kesehatan, dan apa saja kegiatan-kegiatan dunia, lahiriahnya dunia ini diniatkan karena Allah. Jangan karena kita suka. Dan usahakan kesukaan kita kepada kesehat, kepada harta dan seterusnya itu kita singkirkan. Lakukan karena niat karena Allah, bukan karena suka, dan buang kesukaannya. Kalau hal itu dilakukan para pemirsa, maka Anda telah menjadi arif. Jadi, atau setidaknya sudah menuju kepada arah arif. Yakni apa? Menatap dunia ini dengan kacamata akhirat. Anda sudah tidak akan mencintai dunia. Kemudian kalau dunia Anda hilang atau ditipu orang, akan bijaksana. Jadi tidak emosi, tidak gampang memfitnah dan seterusnya. Dalam politik juga tidak gampang menjatuhkan orang. Bahkan tidak akan menjatuhkan orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, dan Anda akan hidup tenang. Karena kaya bukan memiliki harta yang banyak. Kaya adalah apa? Tidak kurang kepada dunia, cukup terhadap dunia. Itu kaya. Kaya bukan banyak memiliki harta, tapi kaya adalah apa? Tidak ingin kepada harta. Maka Anda akan menjadi orang yang bebas dari dunia ini. Maka itu Imam Ali mengatakan, alaika bil akhirah, ya'tika dunya saghira. Hendaknya kalian memperhatikan akhirat, konsen kepada akhirat setiap saat. Jadi apapun kegiatan yang lahiriahnya dunia, tetap dengan niat akhirat, bercocok tanam di dunia untuk pahala akhirat, ya'tika dunya saghira. Maka dunia akan datang kepada Anda kecil, tidak bermakna. Nah, untuk kelanjutan kajian kita pada kajian ke-34, karena kehabisan waktu, maka saya hanya sempat mengulang adanya 3 alam pada manusia. Alam materi, alam barzakhi, kemudian alam akli yang ada pada manusia. Akli adalah non-materi, contohnya pahaman universal. Kenapa dia dikatakan non-materi? Karena tidak punya identitas. Oleh karena itu bisa diterapkan kepada banyak individu. Oleh karena itu bisa diterapkan kepada banyak ekstensi atau wujud luar. Seperti manusia tidak punya wajah tertentu, tinggi tertentu, maka bisa diterapkan kepada banyak manusia di luar. Tapi bayangan tentang katakanlah Hasan tetangga, atau Husin tetangga, atau Joko anak tetangga, misalnya, dia memiliki wajah tertentu. Itu contoh daripada barzakhi. Materinya tidak ada. Ketika saya membayangkan Joko anak tetangga, atau Joko teman kelas, misalnya, badan saya tidak merasa berat. Katakanlah Joko orangnya gemuk. Ketika saya bayangin Joko, saya tidak berat. Karena dia yang ada di benak saya itu wujud barzakhinya. Tidak memiliki volume. Tapi bentuknya ada. Nah, itu wujud barzakhi. Dan materinya jelas badaniah ini, jasmaniah. Nah, mengapa saya menerangkan ini? Karena saya akan menerangkan tentang penyerupaan yang dilakukan oleh para ulama. Nah, sebelum saya teruskan kajian kita ini, di dalam bahasa budaya kita, bahasa Indonesia lama, kita kenal istilah kembaran manusia. Jadi, setiap manusia punya kembaran. Nah, mungkin yang dimaksudkan kembaran itu adalah hasil para petapa yang batinnya tajam dan dapat melihat batin orang. Nah, karena rumusnya dalam filsafat, siapa saja yang meninggalkan dunia, maka mata batinnya akan menjadi kuat. Nah, badan barzakhi ini tidak bisa dilihat dengan mata kasar, tapi bisa dilihat dengan mata batin.
Nah, batin kita akan kuat manakala ada dua hal kita lakukan. Satu di antara dua hal ini. Yang pertama takwa yang sangat tinggi sehingga menjadi arif, tidak cinta kepada dunia, tidak suka kepada dunia, apalagi terikat kepada dunia, lebih parah lagi. Nah, ini arif bisa melihat. Dan ini kewalian ini akan berbuah sampai ke akhirat. Ada lagi yang bisa melihat batin, sudah tentu penglihatan ini kadang salah, kadang benar loh, dua golongan ini. Nah, golongan kedua adalah para petapa atau yang biasa dikenal dengan murtadin. Jadi para petapa. Kenapa bisa melihat batin atau kuat batinnya? Misalnya bisa tidak luka dibacok, misalnya tidak panas dibakar misalnya, atau bisa melihat batin dan seterusnya, bisa melihat jin umpamanya. Karena rumusnya dalam filsafat, siapa saja yang mengurangkan perhatiannya kepada materi, maka ruhnya akan kuat. Nah, ketika kuat, maka mata batinnya akan menjadi lebih kuat. Maka itu seseorang yang bertapa itu bisa batinnya lebih kuat dari orang lain, bahkan bisa melihat batin orang lain. Nah, tapi penglihatan ini, kekuatan ini, kalau Islam datang kepada dia dan hujahnya sudah jelas, kebenarannya dia sudah jelas dan dipahami oleh dia, tapi dia tidak mengikuti, maka kekuatan batin ini tidak akan sampai kepada akhirat. Begitu dia mati, kekuatan tersebut akan menjadi hilang. Jadi katakanlah kekuatan itu hanya pahala duniawi yang diberikan Allah kepada orang, katakanlah yang tidak Islam. Karena Allah tidak menyanyiakan sebuah amal, biar dari orang kafir. Tapi balasannya itu kalau untuk orang kafir biasanya hanya bersifat duniawi. Jadi kalau dia bersusah payah, bertapa, misalnya itu, meninggalkan mabuk, meninggalkan pencurian, zina, pembunuhan dia tinggalkan. Yang biasa dikenal dengan bahasa Indonesia lama limo atau molimo, misalnya itu. Nah itu kalau itu ditinggalkan, sementara dia kafir, tapi kafirnya kalau tidak sengaja, yakni belum datang Islam dan seterusnya, insya Allah kekuatan itu akan dibawa ke akhirat. Tapi seandainya Islam sudah datang kepada dia, mubalignya benar menjelaskan Islam, dan dia sudah paham terhadap kebenaran Islam, tapi tetap tidak ikut, maka kekuatan tersebut akan hilang manakala dia mati. Nah, oleh karena itu, para pemirsa, dalam bahasa lama, itu kita kenal dalam bahasa Indonesia lama adalah kembaran kita, kembaran manusia. Nah, dalam istilah irfan atau akhlak sering kita katakan tajassudul a'mal. Jadi perbuatan yang membentuk. Perbuatan yang membentuk. Nah, bentuk itu di mana? Kalau di lahir tidak mungkin. Karena dalam riwayat dikatakan Rasulullah yang Isra Mi'raj mengatakan umatku ada di neraka, ada yang wajahnya anjing misalnya. Seperti itu. Nah, ketika kita berwajah anjing, sudah tentu bukan materinya. Karena kalau materinya akan menjadi menakutkan dan orang pada akan lari dan tidak pernah terjadi. Nah, berarti di mana anjing itu? Dibentuk barzakhinya. Yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi bisa dilihat dengan mata batin. Nah, dalam akhlak, dalam Islam dikenal dengan tajassudul a'mal. Misalnya dalam satu contoh, Nabi ketika ingin menerangkan bahwa menggibah itu adalah makan bangkai saudaranya, daging bangkai saudaranya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat melakukan puasa sunnah, dan ketika berbuka mereka diwajibkan izin dulu kepada Rasulullah untuk berbuka. Nah, ketika sahabat semua sudah melakukan puasa sunnah, kemudian ketika mau berbuka, datang bergiliran kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya berbuka, ya Rasulullah izinkan saya berbuka, ya Rasulullah izinkan saya berbuka, dan Rasulullah mengizinkan masing-masing mereka per individu atau diwakili.
Akhirnya datang suatu ketika datang orang tua, "Ya Rasulullah, izinkan saya berbuka dan izinkan saya juga meminta izin kepada Anda untuk kedua putri saya untuk berbuka." Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Wahai bapak tua, kamu saya izinkan berbuka, tapi dua putrimu itu tidak berpuasa." Nah, malulah si Pak Tua ini pulang ke rumah, mengatakan kepada putrinya, "Wahai dua putriku, saya sudah minta izin kepada Rasulullah untuk saya dan saya diizinkan berbuka, tapi ketika saya minta izin untuk kamu, Rasulullah tidak mengizinkan. Karena kamu tidak puasa." Terkejutlah kedua putri tersebut, bersumpah, "Wahai ayahku, demi Allah saya berpuasa. Demi Allah saya tidak makan, tidak minum," dan seterusnya. Karena mereka bersumpah dan seterusnya, maka bapaknya mengajak kedua putrinya, Pak Tua mengajak kedua putrinya datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwa kedua putriku ini tidak puasa, tapi mereka mengaku berpuasa. Lalu bagaimana ini?" Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan, "Coba kamu muntah." Ini dibuat muntah, mungkin di kerok-kerok kerongkongannya. Maka si kedua putrinya itu melakukan apa yang diperintah Rasul. Apa yang terjadi para pemirsa? Keduanya memuntahkan daging busuk. Daging yang busuk sekali baunya. Sang ayah terkejut, kedua perempuannya juga terkejut. Tetap bersumpah, "Ya Rasulullah, wahai ayah, wahai Rasul, demi Allah saya tidak makan daging." Rasulullah mengatakan, "Memang kamu tidak makan daging, tapi kamu berdua menggunjing." Nah, ketahuilah bahwa menggunjing itu sama dengan makan bangkai manusia. Nah, ini yang disebut tajassudul a'mal. Nah, makan bangkai daging manusia ini terjadi di mana? Bukan di mulut, karena di mulut hanya merangkai kata-kata. "Oh, si fulan itu mencuri. Oh, si fulan," tanpa izin syariat. Sebab ada menggunjing yang hukumnya bukan menggunjing. Misalnya dalam kehakiman, dalam di hadapan hakim dan seterusnya. Ini yang hanya mau menyebar saja. "Oh, si fulan itu berzina. Oh, si fulan mencuri." Merangkai kata-kata. Di mana makan daging busuknya? Makan daging manusianya di mana? Tidak lain di alam barzakhinya. Di ruh dia di tingkatan barzakhi. Karena dia manusia punya 3 tingkatan. Jasmani, badani, barzakhi, atau ide, atau misal. Kemudian di atasnya lagi akal. Yang kita katakan tadi pemahaman universal. Walaupun dalam bab lain sudah saya katakan bahwa akal ini bukan akal murni, karena pada akhirnya dia juga masih memiliki bentuk walaupun tidak ada wajah tertentu, tinggi tertentu. Nah, jadi disebut dalam filsafat dikenal dengan aklul muntasyir, jadi percikan akal, belum akal yang murni sekali. Kalau kita meninggalkan dunia, meninggalkan haram, meninggalkan makruh, mubah dan seterusnya, meninggalkan dunia, tidak cinta kepada dunia, tidak suka kepada dunia, maka orang bisa mencapai tingkatan akal yang hakiki. Dan ketika mencapai tingkatan hakiki, maka dia akan mengenal manusia tanpa bentuk, tanpa warna dan seterusnya, sekalipun remang. Tidak ada lagi bentuk-bentuk. Tapi kalau yang kita kenal sekarang manusia ini, sekalipun tidak ada wajah tertentu yang bisa diterapkan, kecuali pandangan kita tentang Joko misalnya, itu lain karena itu barzakhi. Yang di tingkatan akal ini, manusia ini yang universal, sekalipun dia universal tidak punya wajah tertentu, model tertentu, tinggi tertentu, akan tapi masih terbayang misalnya 2 kaki, dua tangan dan seterusnya, atau wajah yang buram yang kita tidak perhatikan. Oleh karena itu kita bisa terapkan kepada banyak manusia di luar. Nah, jadi kembali kepada masalah kita, kembaran kita atau tajassudul a'mal, wajah anjing yang dilihat oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj di neraka, misalnya dari umatnya yang disiksa di neraka, maka semua itu terjadi di mana? Di alam barzakhi manusia. Bukan di aklinya, karena aklinya tidak mengenal bentuk. Bukan di badaniahnya juga, karena dalam kehidupan keseharian
seperti dua putri yang makan daging bangkai manusia dalam keadaan menggunjing, itu juga secara lahiriahnya hanya merangkai kata-kata. Tidak makan daging manusia, tapi batinnya makan daging manusia. Tapi Rasulullah dengan mukjizatnya, karena ingin mengajar umatnya, menampakkan yang dimakan oleh ruh tingkatan barzakhi oleh dua putri tersebut. Karena di tingkatan badani menggunjing, merangkai kata-kata. Nah, tapi barzakhinya memakan daging manusia. Itu yang dengan mukjizat Rasulullah yang ditampakkan oleh Rasulullah, supaya kita perhatian, supaya kita mengerti bahwa permisalan yang ada dalam Quran itu bukan permisalan yang kosong, tapi hakikat yang nyata. Misalnya seperti Allah mengatakan, yang makan harta anak yatim dengan batil, maka dia tidak makan di perutnya kecuali api neraka. Jadi api neraka itu di mana? Di barzakhinya. Nah, para pemirsa yang budiman, setelah kita ketahui bahwa kita ada tiga tingkatan, yakni tingkatan badani, kemudian tingkatan barzakhi, dan tingkatan akli, dan kita tahu bahwa amal-amal kita membentuk pada tingkatan barzakhi kita, maka tidak sia-sialah para ulama akhlak dan irfan ketika mengumpamakan, misalnya bahwa daya emosi itu diumpamakan atau dimisalkan, dipersamakan dengan anjing. Pada kajian yang kurang lebih pada kajian ke-28 pada waktu itu atau 27, itu kita telah membahas tentang persamaan ulama akhlak daripada daya akal. Kan kita punya 4 daya. Daya akal, daya emosi, daya syahwat atau lezat, kemudian daya wahmi atau angan-angan. Persamaan daya akal itu disamakan dengan Ratu Adil, dan sudah saya jelaskan pada kurang lebih kajian ke-27 atau 28. Nah, kali ini saya akan menerangkan daya emosi, persamaan atau penyerupaan ulama akhlak terhadap daya emosi ini, daya ghadab. Apa yang mereka katakan bahwa daya emosi ini diserupakan dengan anjing yang menggonggong, yang katakanlah anjing liar yang menggonggong, yang menggigit, menyergap, istilahnya, dan seterusnya, menggertak dan seterusnya, kayak begitu. Ada kisah nyata seorang ulama yang sangat dihormati, ketika mati, dihormati ulama ini karena lahiriahnya penuh takwa, alim dan penuh takwa, tapi ketika mati anaknya bermimpi ayahnya berwajah anjing. Lalu anaknya mengatakan, "Wahai ayah, kenapa demikian? Kenapa engkau berwajah anjing? Bukankah kamu ulama, pengajar dan dihormati orang?" Ayahnya mengatakan, "Benar anakku, tapi aku di rumah selalu berakhlak buruk kepada ibumu, selalu memarahi ibumu, membentak ibumu." Nah, ketika anak bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah kamu berwajah anjing? Padahal kamu ulama yang dihormati." Dia mengatakan, "Iya, aku di rumah selalu memarahi ibumu, membentak ibumu dan seterusnya. Oleh karena itu, mintakan maaf kepada ibumu." Ketika dia bangun, anaknya bercerita kepada sang ibu. Sang ibu mengiyakan apa yang dilihat, yang dimimpikan oleh anaknya. Maka itu sang ibu mengatakan, "Baiklah, aku maafkan ayahmu." Ya, jadi perumpamaan atau persamaan yang dilakukan oleh ulama akhlak terhadap misalnya bahwa daya emosi sama dengan anjing, itu bukan sia-sia para pemirsa. Ada riwayatnya, ada penjelasan filsafatnya dan seterusnya. Yang saya terangkan ini dimensi filsafatnya dikuatkan dengan dimensi riwayatnya sebagaimana yang saya nukil dari riwayat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW atau kejadian daripada puasa daripada dua putri yang menggunjing, atau di ayat yang Allah katakan makan harta anak yatim dengan batil karena haram sama dengan makan api neraka. Jadi itu bukan perumpamaan, memang batinnya ruhnya di tingkatan barzakhi makan neraka, mulutnya makan nasi tapi batinnya makan neraka. Itu yang akan dibawa nanti ke akhirat. Na'udzubillah. Maka itu kita harus menjaga diri supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah,
Kembali kepada masalah kita, daya emosi oleh para ulama akhlak diserupakan dengan anjing. Jadi wajah kita akan sama, wajah batin kita akan sama dengan anjing kalau kita sering memarahi, sering membentak, menggertak, dan seterusnya sesama keluarga kita atau tetangga kita atau masyarakat kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari seluruh keburukan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita kepada seluruh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.